Halo Jess, bagaimana kabar pasanganmu? Kali ini saya akan melanjutkan sebuah film kungfu yang berasal dari negara tetangga kita, Hong Kong. Untuk video sebelumnya, link sudah saya taruh di deskripsi. Sudah, tidak usah kepanjangan di awal, siapkan cemilan, udut dan kopimu, sambungkan wifi-mu. Inilah alur film The Bread with Wet Hair 2. Setelah bertahun-tahun lamanya, semenjak kejadian yang menimpa Wutang, marah, sedih, kecewa masih melanda semua orang, terutama 8 klan terbesar. Akan tetapi, bagai anak ayam yang telah kehilangan induknya, mereka hanya bisa merutuk dalam hati tanpa ada suatu pergerakan yang berarti, dikarenakan belum adanya pemimpin pengganti dari Mahaguru Wutang. Sementara murid terbaik guru Cuyang, yaitu Ihang, yang selama ini diharapkan mendiang gurunya, telah menghilang semenjak peristiwa itu. Hari ini salah satu kemenakan murid dari Wutang yang bernama Pung Chung Kit, kita panggil saja Akim, akan melangsungkan sebuah pernikahan dengan gadis pilihannya. Sebuah pernikahan yang sangat sederhana bila dibandingkan masa-masa kemasannya Wutang. Tampak Akim yang sedang memainkan kecapi pemberian kawan-kawannya untuk menyambut serta menyenangkan mempelai wanita beserta keluarga mempelai. Kita panggil saja sang wanita dengan nama Epi. Tiba-tiba, hingga tidak terasa pesta pun selesai. Tampak Epi yang nampaknya sudah tidak sabar akan kehadirannya Akim. Akan tetapi, malam yang paling diidam-idamkan bagi sepasang pengantin baru pun terpaksa harus ditunda dikarenakan melihat Nisa sang pendekar berambut putih, sontak saja Epi berusaha untuk melawannya. Tapi menghadapi kesaktiannya Nisa, jauh api daripada panggang, bagaikan langit dan bumi. Dan demi mendengar kata cinta Epi untuk Ikam, membuat Nisa dan marah hingga terlihat Ikam yang nampak ditolong oleh seorang wanita, kita sebut saja dengan Mulan. Sementara itu Epi nampak dibawa ke markasan Nisa yang hampir semua anak buahnya adalah kaum perempuan. Nampaknya semenjak dikecewakan oleh Ihang, Nisa membenci kaum pria di muka bumi. Terlihat Lian yang penuh dengan kelembutan mencoba untuk meredam emosi sang ketua agar dia mau melepaskan Epi. Tampak Nisa di kamarnya yang sedang duduk termenung hingga dia kembali kepada ingatan masa lalunya. Ingatan di mana dia diasuh oleh kawanan serigala hingga dilatih kungfu oleh Aseng, manusia kembar gancet. Akim yang tersadar dari pingsannya berusaha untuk segera mencari istrinya. Tapi apalah daya, keinginannya ada, tenaga yang tiada. Sementara itu, Epi terlihat sedang diberikan perhatian oleh Lian hingga kata-kata Lian yang coba untuk menanamkan sugesti kepada Epi bahwa Epi baik-baik saja dan dia tidak perlu lagi menangis untuk seorang pria. Sementara itu, para tetua klan yang mendengar kejadian yang telah menimpa Akim dan istrinya mulai merapat dan mulai mengatur siasat untuk membebaskan Epi. Sebuah pertemuan yang sangat mengharukan antara Akim dan kita panggil saja dengan Kamide yang dianggap telah tewas sewaktu ada penyerangan oleh Nisa tempo hari. Dan mereka sebagai murid-murid muda dari 8 klan yang ada akan membuat rencana untuk menyelamatkan Epi, terkecuali sementara itu di markasan Nisa tampak mereka sedang melakukan ritual untuk Epi, sebuah ritual pencucian otak. Ternyata Mulan yang selama ini berpenampilan layaknya pria mempunyai perasaan terhadap Akim.
Tapi semua serba kebetulan. Kebetulan dialah yang telah menyelamatkan Hakim. Kebetulan juga dia yang tidak ada di pelaminan hingga dia tidak perlu diculik oleh geng Nisa. Sementara itu, terlihat seorang pria yang nampak tengah dihadapkan selaku tawanan di markas Nisa. Hingga sebuah kejadian yang membuat seisi forum paham kalau ritual mereka berhasil. Hingga penyusupan yang dilakukan oleh para anak muda pun dimulai dengan dipimpin oleh Hakim. Dan pada akhirnya Hakim bertemu juga dengan Epi. Akan tetapi Epi yang dia kenal telah berubah saat ini. Saat ini di hadapannya Epi telah menjadi orang lain. Hingga sontak pertempuran pun tidak dapat dielakkan lagi. Dan kembali Epi telah direbut oleh Nisa. Mendapati penyerangan barusan membuat Nisa semakin ingin untuk menghabisi semua siswa yang tersisa dari 8 klan. Mendapati kondisi Mulan yang terluka parah seperti itu membuat Kamidi bersedih hati. Tapi tentu saja mereka tidaklah bisa berharap bernafas dengan tenang setelah mereka menyerang markasnya Nisa. Bahkan kedatangannya Kamidi pun tidaklah berarti banyak bagi Ying Wei. Akan tetapi karena semua sudah tidak bisa diharapkan lagi, ditambah sisa mereka hanya bertiga, pada akhirnya sang nenek membuka satu rahasia yang selama ini tetua tutupi, tapi bisa jadi solusi bagi mereka semua untuk dapat menghadapi Nisa. Satu orang, satu nama, ya, Choi Hang. Dan pada akhirnya dengan kondisi yang masih terluka, Hakim dan Mukidi pergi ke Gunung Sinfung untuk mencari Ihang. Tanpa mereka sadari, sang paman yang mereka cari, sang pendekar yang telah menghilang selama 10 tahun lebih, Choi Ihang, tepat berada di kepala mereka. Terlihat Hakim dan Kamidi yang sudah berada di markasan Nisa dengan menabur serbuk Mesio dan mereka menyalakan dupa sebagai pemicu ledak sekaligus memberikan waktu untuk mereka untuk menyelamatkan Evi. Dan perkelahian pun kembali terjadi. Hingga pada satu kesempatan Kamidi harus mengorbankan dirinya untuk bisa membantu Hakim. Saat Hakim bergegas membawa Evi, tiba-tiba kembali Nisa berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Hingga dengan kekuatannya Nisa menggerakkan Evi untuk melenyapkan Hakim suaminya. Sebuah ledakan yang dahsyat yang mana telah memporak-porandakan bangunan tersebut. Bahkan terlihat kobaran api yang besar di sana-sini. Mendapati hal tersebut membuat Nisa sangat murka hingga dia berkenan untuk mengabulkan keinginan mereka agar bisa bersama-sama walau tidak di dunia. Dan saat kondisi genting, tiba-tiba terlihat Ko Ihang yang datang karena informasi dari mereka secara tidak langsung. Dan dia saat ini dia akan menghentikan semua kegilaan Nisa yang telah disebabkan oleh dirinya. Hingga sebuah serangan Nisa yang telah Nisa lancarkan kepadanya sama sekali tidak ditepis olehnya. Hingga alasan dirinya menghilang selama 10 tahun tanpa kabar berita akhirnya terjawab sudah. Dan kejadian yang tidak pernah diduga, tidak pernah disangka oleh Nisa, anak buahnya yang paling lama telah mengkhianatinya.
dan sebuah kebahagiaan di ujung waktu yang tersisa. 我以為你死都見唔到你。 Dan film pun tamat. Bagaimana Jess? Film kungfu yang barusan saja kita saksikan. Semoga antar pasangan, antara suami istri tetap bisa menjaga hatinya untuk pasangannya masing-masing. Pesan yang bisa kita ambil, hargai, sayangi, dan kasihi pasanganmu dengan kondisi apapun juga. Tetaplah jaga kesetiaanmu hanya untuk pasanganmu. Hingga saya harus ucapkan, Jamik.